Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Umar Faruk SPDI. Apa kabar peserta didik kelas 7 MTS Dinamia Peloso? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat mengikuti pembelajaran daring kali ini. Hari ini kita akan mempelajari materi aswaja kelas 7 semester 2. Sebelum materi kita pelajari, marilah terlebih dahulu membaca surat Al-Fatihah agar dalam pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Al-Hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Selanjutnya, asal-usul pondok pesantren. Pondok pesantren berasal dari kata funduk atau dalam bahasa Arab yang berarti ruang tidur atau wisma sederhana. Sedangkan kata pesantren berasal dari kata santri yang mendapat awalan po dan akhiran an yang berarti menunjukkan tempat. Maka artinya adalah tempat para santri. Terkadang juga dianggap sebagai gabungan kata san, manusia baik, dengan suku kata tra, suka menolong, sehingga kata pesantren dapat berarti tempat pendidikan manusia baik-baik. Menurut Gertz, pengertian pesantren diturunkan dari bahasa India, sastri, artinya ilmuwan Hindia yang pandai menulis dan mengetahui isi kitab suci. Maksudnya, pesantren adalah tempat bagi orang-orang yang pandai membaca dan menulis kitab suci. Tokoh yang pertama kali mendirikan pesantren adalah Maulana Malik Ibrahim pada abad ke-15 Masehi. Beliau menggunakan masjid dan pesantren untuk pengajaran ilmu-ilmu agama dan akhirnya melahirkan tokoh-tokoh wali songo. Pada taraf permulaan, bentuk pesantren sangat sederhana. Kegiatan pendidikan dilakukan di masjid dengan beberapa santri. Berdasarkan sejarah berdirinya, tujuan berdirinya pesantren ialah yang pertama sebagai lembaga pendidikan keagamaan dan pembentukan kader-kader ulama, dan yang kedua sebagai benteng pertahanan dan pengawal bagi keberlangsungan dakwah Islamiyah di Indonesia. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang diperkenalkan di Jawa sekitar 500 tahun yang lalu. Sejak saat itu, lembaga pesantren tersebut telah mengalami banyak perubahan dan memainkan berbagai macam peran dalam masyarakat Indonesia. Pondok pesantren merupakan sebuah kompleks pendidikan yang memiliki unsur-unsur yang tak terpisahkan, yang satu dengan yang lain. Terdapat 5 unsur yang harus ada di dalamnya, antara lain: yang pertama, kiai. Kiai merupakan tokoh yang sangat penting dan paling pokok di pondok pesantren, karena dengan kiai, segala sesuatu yang berkaitan dengan pondok pesantren, seperti kegiatan belajar mengajar di dalamnya, semuanya bersumber dari kiai tersebut. Oleh karena itu, figur kiai sangat menentukan bentuk dan karakteristik pondok pesantren yang dipimpin. Yang kedua, santri. Santri adalah pelajar yang datang dari daerah sekitar pondok pesantren untuk menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kiai guna belajar dan mendalami ilmu agama. Santri dengan penuh tawadhu, disiplin, dan taat kepada kiai, yang nantinya akan diharapkan mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah di dunia dan akhirat. Yang ketiga, pondok. Pondok adalah suatu tempat yang mempunyai nilai ganda, yaitu tempat para santri untuk bertempat tinggal, tempat belajar, dan tempat untuk melatih diri setiap hari dengan hidup yang sederhana. Dengan situasi dan kondisi yang dimiliki ini, nantinya akan dapat mencetak kader-kader baru, figur-figur baru yang pandai dalam mengkaji dan mendalami ilmu agama. Unsur yang keempat adalah masjid atau musola.
suatu tempat yang tak terpisahkan antara kehidupan kiai dan para santrinya. Di samping untuk beribadah kepada Allah, juga untuk mengkaji dan mendalami ilmu pengetahuan agama. Dan unsur yang terakhir atau kelima adalah kitab salaf. Kitab salaf atau disebut juga dengan kitab kuning merupakan kitab pokok yang diajarkan di lingkungan pondok pesantren. Kitab salaf yang diajarkan ini meliputi pelajaran fikih, akidah, tasawuf, dan lain-lain, dan semuanya dikarang oleh ulama salaf yang terkenal. Alhamdulillah, materi pertama dalam semester 2 ini telah kita selesaikan. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi nomor WA saya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.